Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Heria, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai akuntansi mudharabah untuk memenuhi tugas akhir dari Ibu Dina Monalisa selaku dosen akuntansi keuangan syariah. Pembahasan kali ini mengenai 1. Pengertian mudharabah, 2. Landasan hukum mudharabah, 3. Standar akuntansi mudharabah, 4. Macam-macam mudharabah, 5. Karakteristik mudharabah, 6. Rukun mudharabah, dan terakhir 7. Perlakuan akuntansi mudharabah. Pengertian akuntansi mudharabah. Akuntansi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau disebut dengan sahibul mal akan menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya akan menjadi pengelolanya. 2. Landasan hukum. Pada dasarnya akad mudharabah didasari oleh 1. Al-Quran pada surat dan ayat Quran surat Al-Nisa surat 4 ayat 29, Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 1, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 283, dan Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Kedua, hadis dijelaskan pada hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib, hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf, hadis riwayat Ibnu Majah dari Qutni, dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Landasan hukum selanjutnya, yang ketiga, ijma. Pernyataan dari riwayat mengenai jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Yang keempat, qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyakah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Di antara manusia, ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Landasan hukum yang terakhir adalah fatwa. Fatwa yang mengatur mengenai akuntansi mudharabah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN /MUI/4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau kirot. 3. Standar akuntansi mudharabah. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana, sahibul mal, maupun pengelola dana mudharib. 4. Macam-macam. Terdiri dari 3 macam akad mudharabah, yaitu 1. Mudharabah mutlakah, 2. Mudharabah muqayyadah, 3. Mudharabah mustarakah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik mudharabah yang terdiri dari 1. Ijab kabul, 2. Terkait pihak transaksi, 3. Modal usaha, 4. Terkait kegiatan usaha, 5. Terkait nisbah bagi hasil, dan yang terakhir terkait pembagian keuntungan dan kerugian. 6. Rukun. Rukun akad mudharabah terdiri dari sebagai berikut. 1. Terdapat pemilik dan pengelola modal, 2. Ijab kabul, 3. Adanya modal, 4. Keuntungan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi terhadap akad mudharabah, yaitu A. Pembayaran mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran tunai. B. Pembayaran mudharabah diberikan secara bertahap diakui pada saat tahap pembayaran. C. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebagai nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. D. Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan kecuali telah disepakati bersama. E. Apabila sebagian mudharabah hilang sebelum dimulai pekerjaan karena adanya kerusakan tanpa adanya kelalaian atas kesalahan pihak mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Selanjutnya, F. Apabila pembiayaan mudharabah hilang dan bukan kelalaian pengelola, maka pembiayaan tersebut diakhiri dan kerugian timbul diakui sebagai beban bank. G. Apabila
akad diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo yang tidak langsung dibayar oleh pengelola, maka pembayaran diakui sebagai piutang mudharabah. H. Pembiayaan mudharabah yang dimulai dan diakhiri dalam satu periode laporan yang sama, maka keuntungan harus diakui pada saat pembayaran. I. Pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, maka keuntungan diakui pada saat terjadinya realisasi bagi hasil sesuai dengan nisbah. J. Bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi pendapatan dan bagi laba. Bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharib, sedangkan bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana. K. Apabila melewati satu periode pelaporan, kerugian diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan. L. Bagian keuntungan bank yang tidak dibayarkan oleh mudharib pada saat akad jatuh tempo atau dihentikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai piutang. M. Kerugian yang timbul akibat kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah. Sekian video presentasi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.